Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ananda sekalian. Apa kabar semuanya? Kita baru saja merayakan hari kemerdekaan kemarin ya. Nah, jadi hari ini coba untuk tetap semangat dalam belajar ya, untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu namanya elastisitas. Pada pembelajaran elastisitas ini ada dua subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tegangan dan regangan, yang kedua adalah modulus elastisitas. Baiklah, seperti biasa sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekalian kita bersalawat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baiklah, jadi yang pertama kita akan mempelajari namanya bahan elastis. Nah, bahan elastis adalah bahan yang ketika diberikan gaya, maka bahan itu berubah bentuk. Tapi ketika sudah tidak ada gaya, bendanya itu akan kembali ke bentuknya yang semula. Contohnya karet. Karet ini kalau diberi gaya itu bisa tarikan atau dorongan gitu ya. Nah, kan dia akan melar. Tapi setelah tidak ditarik, dia akan kembali ke posisi semula. Itu yang disebut dengan bahan elastis. Nah, yang kedua ada namanya bahan yang tidak elastis. Bahan tidak elastis ini bahan yang ketika diberikan gaya, dia berubah bentuk. Tapi ketika sudah tidak ada gaya lagi, maka ternyata bahan itu tidak bisa kembali ke bentuknya semula. Contohnya seperti tanah liat. Tanah liat ini dibentuk bisa menjadi guci dan lain-lain. Nah, dibentuk dengan cara ditekan ya, didorong dengan tangan ini kan. Jadi ini berputar dia, kemudian ditekan-tekan, nanti dia bisa membentuk menjadi benda yang diinginkan. Itulah bahan tidak elastis. Oke, yang kedua kita mempelajari yaitu tentang tegangan dan regangan. Misalkan ini ada sebuah kawat, panjangnya L0, panjang awal kawatnya L0, memiliki luas penampang di sini A, luas itu A. Lalu diberikan gaya, ditarik di atas dan di bawah gaya F ya. Nah, ternyata kawat ini semakin panjang, walaupun pemanjangannya sedikit ya. Jadi dalam kenyataannya kawat itu kalau ditarik dia memang akan semakin panjang, tapi panjangnya nambahnya cuma sedikit, hanya sedikit saja, sekian persen lah. Oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan tegangan adalah perbandingan antara gaya tarikan atau gaya dorongan pada kawat tadi ya, dan luas penampang. Kalau kita buat secara rumus, tegangan itu simbolnya sigma kecil ini bacanya sigma. Sigma tegangan sama dengan F gaya per A luas. Ya, itu tegangan. Gaya ini gaya tarikan atau dorongannya si kawat itu dibagi luas penampang si kawat ini. Kemudian yang kedua adalah regangan. Regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang kawat atau panjang benda dengan panjang awal benda. Jadi kalau ini ditarik kan dia tadi bertambah panjang sebesar delta L ya. Ya, dibagi dengan panjang awalnya yaitu L0, itulah yang dimaksud dengan regangan. Simbolnya huruf E kecil, regangan sama dengan delta L pertambahan panjang dibagi L0 panjang awal si benda atau si kawat. Ini keterangannya ya. Ini sigma itu tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat. Kemudian F gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton. Lalu A luas penampang, satuannya meter kuadrat. E kecil ini regangan, tidak ada satuannya. L0 panjang awal benda, satuannya meter, dan delta L pertambahan panjang benda, satuannya juga meter. Baiklah, sekarang kita melihat materi berikutnya yaitu modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas adalah perbandingan antara besar tegangan dan besar regangan yang dialami benda. Jadi modulus elastisitas itu kalau kita buat secara rumus, E besar ya, modulus elastisitas sama dengan sigma tadi tegangan sigmanya dibagi E kecil regangan. Nah, tadi kan rumus tegangan ini yang sigma F per A, sementara yang regangan ini E kecil adalah delta L per L0. Kalau kita gabungkan rumusnya menjadi F kali L0 per A kali delta L. Nah, ini dia rumus
modulus elastisitas. Ini keterangannya ya, dimana E adalah modulus elastisitas, satuannya Newton per meter kuadrat. Ini sigma adalah tegangan, satuannya Newton per meter kuadrat juga. E regangan, F gaya yang bekerja pada benda, satuannya Newton. L0 panjang awal benda, satuannya meter. A luas penampang benda, satuannya meter kuadrat. Dan delta L adalah perubahan panjang benda, satuannya meter. Baiklah, contoh soal. Sebuah kawat yang panjangnya 100 cm dengan luas penampang 4 mm kuadrat ditarik dengan gaya sebesar 8 Newton sehingga panjangnya menjadi 100,08 cm. Berapakah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat tersebut? Baik, kita buat dulu yang diketahuinya. Pertama, panjangnya ini L ya, L 100 cm, kita ganti satuannya ke meter. Berarti 100 cm sama dengan 1 meter. Baik. Yang kedua, luas penampang. Luas penampang ini huruf A besar simbolnya. A sama dengan 4 mm kuadrat. Kita ganti ke dalam satuan meter kuadrat. Ini menjadi 4 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat ya. Karena kan naiknya 3 tangga dan kuadrat ya. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 6. Ditarik dengan gaya sebesar 8 Newton. Berarti F gaya 8 Newton. Sehingga panjangnya menjadi 100,08 cm. Nah, kita bisa mendapatkan pertambahan panjangnya, delta L. Delta L adalah panjang akhir ini 100,08 dikurang panjang awal 100 cm. Berarti 100,08 dikurang 100 sama dengan 0,08 cm. Nah, 0,08 cm kita ganti ke dalam meter. Nah, oke, tapi kita ganti dulu ya. Ini 0,08 ini kan berarti 8 kali 10 pangkat minus 2 cm. Nah, kalau kita ganti ke meter menjadi 8 kali 10 pangkat minus 4 meter. Baiklah. Ditanya yang pertama adalah tegangan sigma, yang kedua regangan E kecil, dan yang ketiga modulus elastisitas yaitu E besar. Oke, yang pertama tegangan ya, sigma. Rumusnya tadi adalah sigma sama dengan F per A ya, gaya per satuan luas. Jadi gaya bagi luas. Nah, gayanya tadi yang bekerja itu 8 ya, luasnya A ini 4 kali 10 pangkat minus 6. Berarti 8 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 6. 8 bagi 4 2 ya. 10 pangkat minus 6 nya naik ke atas menjadi positif pangkatnya. Maka ini sigma sama dengan 2 kali 10 pangkat 6. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat. B. Regangan. Regangan tadi E kecil sama dengan delta L per L0 ya. Delta L per L atau L0 ya. Oke. Nah, jadi tadi delta L-nya ini sudah ada nih, 8 kali 10 pangkat minus 4 ya. L-nya 1. 8 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 1 menjadi 8 kali 10 pangkat minus 4. Baiklah, kemudian yang ketiga adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas ini simbolnya huruf E besar. E besar sama dengan tegangan bagi regangan ya. Ini tegangan sigma bagi regangan. Nah, tegangannya kan tadi sudah ada ya di A ya, 2 kali 10 pangkat 6. Regangannya 8 kali 10 pangkat minus 4. Kita bagikan menjadi ini 2 per 8 0,25. 10 pangkat 6 per 10 pangkat minus 4 menjadi 10 pangkat 10. Kalau kita buat menjadi notasi ilmiah menjadi 2,5 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kita lihat sekarang contoh soal yang kedua. Terdapat sepotong besi yang memiliki panjang 2 meter, luas penampang 1 cm kuadrat, dan modulus yang 1 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Diperlukan gaya tarik pada kedua ujung batang agar panjangnya bertambah 1 mm. Besarnya gaya tarikan tersebut adalah, baik, kita buat dulu yang diketahui ya. Yang diketahui pertama panjang awal ya, L0 panjang 2 meter 2M. Kemudian luas penampang A besar 1 cm kuadrat, ganti ke meter menjadi 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Dan modulus yang E besar 1 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Nah, diperlukan gaya tarik pada kedua ujung batang agar panjangnya bertambah 1 mm. Nah, pertambahan panjang tadi apa ini? Panjangnya bertambah 1 mm. Ini adalah apa? Delta L. Ya, pertambahan panjang ya. Delta L 1 mm sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Jadi satuannya ini yang
yang harus kalian ganti ya menjadi satuan internasional, yaitu di meter, meter kuadrat gitu. Ditanya gaya tarikan atau F ya. Tadi rumusnya sebentar. Tadi kita punya rumus modulus elastisitas E besar sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Nah, kalau ditanya F-nya ya berarti tinggal dikali silang saja ya. Kali silang ya, F sama dengan ini E dikali A kali delta L per L0. Nah, tinggal masukkan saja angkanya. E sama dengan 10 pangkat 11 dikali A 10 pangkat minus 4 dikali delta L 10 pangkat minus 3 per 2. Berarti menjadi 10 pangkat ini 11 dikurang 4 7, 7 kurang 3 4, berarti 10 pangkat 4 per 2. Maka F-nya menjadi 5 kali 10 pangkat 3 Newton. Baiklah Anda sekalian, mungkin sampai di sini saja untuk materi pada pertemuan kali ini. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.